bukan lumpur dengan kekayaan, bahagia bukan lumpur dengan kesehatan, bahagia bukan lumpur dengan jabatan dan pangkat, tetapi bagaimana hati kita tentram dalam hidup ini dalam rangka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia orang bahagia. Walaupun mereka hartanya tidak banyak, jabatannya tidak tinggi, badannya kurang sehat, tapi ketika dia punya iman dan banyak melakukan amal soleh, maka ketika itulah sebenarnya dia memperoleh kebahagiaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa tanda orang bahagia itu? Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan alamatus sa'adah arba'ah. Tanda orang bahagia itu ada 4 macam. Yang pertama kata Nabi, zikrul dzunubal madiyah. Dia selalu mengingat dosa-dosanya yang telah berlalu. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita ini semuanya berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau kita tanya di sini, ada di antara kita yang tidak ada dosa? Coba tunjukkan. Tidak ada berarti. Kita juga pertanyaannya, ada di antara kita ini yang sedikit dosanya? Tidak ada juga berarti. Berarti kita mengakui bahwa dosa kita sangat banyak. Karena memang seluruh indera kita ini sumber dosa semuanya. Mata sumber dosa, telinga sumber dosa, mulut sumber dosa, tangan sumber dosa, kaki sumber dosa. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita mengumpulkan dosa setiap hari sudah pasti. Tapi mengumpulkan amal belum pasti. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, maka selalulah ingat dosa-dosa kita. Walaupun yang tahu itu kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah bukalah dosa-dosa kita, maka kita tidak mampu keluar Bapak Ibu. Tapi Allah mau menutup aib kita. Maka untuk itu dosa yang telah kita lakukan itu selalu kita ingat untuk kita sesali, kemudian kita tidak mengulangi lagi. Itu namanya taubat. Ketika kita sudah memastikan kita berdosa, kullu bani adam khata'un wa khairu khatti'ina at-tawwabun, kata Nabi. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang bersalah itu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang baik itu bukan orang tidak punya dosa. Karena memang Allah tahu di kita ini banyak dosa ini. Maka orang yang terbaik ketika dia berdosa itu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan ampunan. Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji akan mengampuni dosa kita berapapun banyaknya. Malaikat Jibril pernah berdoa, apa kata Malaikat Jibril? Celaka orang yang menyemi Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Celaka orang melalui Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini bagaimana kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tanda orang bahagia itu, dia selalu ingat dengan dosa-dosanya, dia menyesali, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi tobatnya. Kalau bisa kita menangis bahwa Ibu ingat dosa itu. Kamu tengah malam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa-dosa kita. Karena setiap dosa yang belum diampuni oleh Allah, maka nanti api neraka berhak membakarnya. Ini yang pertama. Kemudian tanda
dilupakan. Jadi kalau dosa diingat, kalau kebaikan dilupakan. Kenapa dosa diingat? Karena dosa yang kita lakukan itu tertulis dalam catatan malaikat atid. Kemudian kita harus melupakan kebaikan kita. Tetapi kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah pasti dicatat. Kalau benar kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu melupakan kebaikan. Ya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berkebaikan lupakan. Itu hilang. Jangan kita sebut-sebut kebaikan kita. Itu masjid, musola, kalau tidak kena saya tidak selesai. Nah, habis banget. Ada orang beribadah kalau tidak ditulis namanya, tidak jadi sedekah. Tinggal saja nama itu haji, tinggal haji, tidak jadi sedekah. Nah, itu tanda-tanda tidak ikhlas. Tanda ikhlas itu ketika disebut, ya itu kita hati. Ya, ketika tidak sebutkan kita sedih. Itu tanda-tanda tidak ikhlas. Maka sekali lagi, kebaikan yang kita laksanakan itu kita lupakan tandanya kita ikhlas kepada Allah SWT. Silakanlah Allah nanti yang membalasnya. Ada yang kedua tanda orang bahagia. Kemudian yang ketiga, wa nadru ila man huwa fawqahu fiddin. Melihat orang yang lebih dari kita masalah agama. Kalau masalah agama, dia lihat orang lebih daripadanya. Kalau kita mampu sholat 5 waktu sehari semalam wajib saja, maka lihat orang yang mampu sholat ditambah dengan sholat sunnah, sehingga kita bertambah motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu hanya puasa wajib, lihat orang yang bisa puasa sunnah. Kalau kita hanya mampu berzakat, maka lihatlah orang yang banyak bersedekah. Jadi masalah agama kita lihat kepada orang yang lebih dari kita, sehingga kita mau termotivasi untuk menambah ibadah kita. Jangan sebaliknya. Masalah ibadah itu lihat orang yang kurang dari kita. Kalau kita berada ke masjid, lihat orang yang tidak ke masjid, maka tidak akan menambah ibadah. Ya. Kalau kita sudah melakukan ibadah salat wajib, maka lihat orang yang sudah melakukan menambah dengan ibadah sunnah. Sehingga kita selalu menambah ibadah kita. Kalau kita puasa hanya menahan haus dan lapar saja, maka lihat orang yang berpuasa, mereka mampu menahan indranya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ini, Bapak Ibu, itu nilainya tergantung kepada 2 hal. Yang pertama, ikhlas melaksanakannya. Yang kedua, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita ikhlas sholat, khusyuk melaksanakannya. Kemudian bagaimana kita melaksanakannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru sholat kita itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita khawatir. Jangan seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 itu. Apa kata Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa kata Allah? Mereka sia-sia amal mereka di dunia. Mereka menyangka mereka telah berbuat baik, sementara nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Makanya selalu kita melakukan ibadah itu yang terbaik. Ya, maka ibadah puasa ini ada 3 tingkatan, ada tingkat orang awam, ada tingkat orang yang khusus, dan ada tingkat puasa orang yang khusus. Mana puasa orang yang awam? Mereka puasa menahan haus dan lapar dan membatalkan puasa boleh terbit pada sampai terbenam matahari, itu saja. Ini tidak ada istimewaan. Ada tingkat yang kedua, puasa orang khusus namanya. Mereka puasa dari yang membatalkan puasa ditambah dengan mempuasakan indranya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mulai meningkat. Kemudian ada puasa yang lebih tinggi, itu adalah puasa orang awasul awas, orang yang arif billah, orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang ini adalah di samping menahan yang membatalkan puasa, menahan indra dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menahan hatinya ingat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kalau mereka lupa kepada Allah, batal puasanya. Ini kelasnya para wali dan para nabi. Makanya hadir sedang jamaah yang dirahmati Allah, maka lihatlah orang yang lebih daripada masalah agama. Kalau sholat juga seperti itu, biar orang yang khusyuk sholatnya. Kalau belum khusyuk, belajar bagaimana khusyuk sholat kita. Ya. Kemudian kalau bersedekah, bagaimana sedekah yang baik itu kita laksanakan dengan ikhlas, kemudian jumlahnya banyak. Jadi sedekah yang paling baik itu adalah